Oke guys, balik lagi di channel Radio Malam. Kali ini aku bakal bawain cerita dari salah satu temen aku yang kita sebut aja namanya Dika. Ketika dia ngedaki salah satu gunung di Indonesia yang sesuai kesepakatan aku sama Dika, aku nggak bisa ngasih tahu di mana gunung ini berada, letaknya tuh di kota mana. Jadi kita inisialin aja kota A ya guys ya. Nah, jadi si Dika ini awalnya mau daki sama satu orang temennya. Jadi rencananya tuh dia mau daki berdua sama temennya yang namanya Kiki. Cuman Hamin 3 pendakian si Kiki ini tiba-tiba ngabarin kalau dia tuh ada musibah. Jadinya dia nggak bisa ikut pendakian. Nah, karena si Dika ini males ribet buat nyari lagi temen buat ngedaki bareng dia, akhirnya dia mutusin buat solo hiking. Karena kebetulan juga pas itu dia lagi galau nih guys, lagi ada masalah sama pacarnya. Jadi dia tuh mau healing-healing lah sendirian gitu kan, mau me time. Akhirnya dia mutusin buat solo hiking. Nah, berangkatlah dia di malam Rabu, Selasa malam dia berangkat. Nah, dia tuh kan tinggal di kota B. Gunung itu kan terletak di kota A. Dari kota B ke kota A itu sekitar 6 jam naik kereta. Berangkatlah dia naik kereta hari Selasa malam. Terus selama di perjalanan tuh aman banget, nggak ada masalah apa-apa. Nah, selama di kereta, dia tuh duduk sebelahan sama ada satu cowok, namanya tuh Alvin. Nah, si Alvin ini kebetulan banget dia juga mau solo hiking ke gunung tersebut, guys. Kebetulan banget gitu kan. Nah, akhirnya mereka mutusin buat berangkat bareng gitu. Jadi mereka tuh bakal ngedaki bareng gitu. Jadinya mereka udah nggak solo hiking lagi nih, udah ada temennya ya kan. Nah, selama perjalanan itu aman banget, nggak ada masalah apa-apa, sampailah mereka di kota A. Itu mereka nyampenya tuh udah jam 4-an itu mereka udah nyampe ke sana guys, sekitar jam 4. Nah, buat menuju ke base camp gunung itu harus naik ojek sekitar 1 jaman. Akhirnya mereka naik ojek, terus di jalan sempet juga belanja logistik tambahan, apa segala macam, siap-siap. Nyampe lah di base camp, itu subuh guys, nyampe di base camp sekitar jam 5 jam 6 mau jam 6 itu mereka udah nyampe ke base camp. Nah, rencana mereka itu mau langsung daftar simaksi terus langsung daki pagi itu juga. Cuman ternyata base campnya itu tutup dan baru buka jam 10 pagi. Mau nggak mau mereka harus nungguin base campnya buka dong buat ngurus simaksi segala macam kan. Nah, mereka tidur-tiduran dulu tuh di situ karena mereka kan juga kurang tidur kan. Terus akhirnya jam 10 base camp udah buka, mereka langsung daftar nih buat naik ke atas. Nah, karena mereka itu naik di hari kerja dan gunung ini tuh termasuk gunung yang kurang kurang rame ya guys. Gunung ini tuh belum banyak orang yang tahu, jadi lumayan sepi. Hari itu cuman ada mereka berdua sama satu rombongan yang isinya sekitar 5 orangan. Nah, rombongan itu bakal naik malam guys, jadi mereka nggak naik siang itu. Akhirnya mereka berdua nih setelah daftar simaksi langsung lah naik ke atas. Sebelum naik ke atas, si Dika ini sempat nanya sama petugas posnya, di atas ada yang naik gak? Ternyata di atas itu nggak ada yang naik guys. Jadi siang ini cuma mereka berdua yang bakal naik ke atas. Dan nanti malam bakal disusul sama 5 orang rombongan tadi gitu kan. Yaudah tuh akhirnya mereka susun-susun ulang carrier langsung naik ke atas. Nyampe lah ke pos 1 itu jalan dari pos 1 tuh aman banget lah. Nyampe ke pos 1 tuh aman. Nah, tapi di pos 1 mereka tuh ketemu sama satu cewek. Jadi dia tuh kayak solo hiking gitu, pakaiannya pendaki apa segala macam semuanya lagi istirahat tuh di pos 1. Mereka heran dong karena kan kata petugas pos tadi itu di atas cuma mereka berdua gitu. Nah, tapi mereka tuh masih positive thinking. Mereka mikir mungkin cewek ini tuh lewat jalur lain, jalur yang ilegal atau gimana gitu kan. Mereka nggak ngambil pusing lah masalah itu. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol lah sama cewek ini apa segala macem. Terus ngajakin makan juga, istirahat ngopi-ngopi gitu. Terus akhirnya sekitar jam setengah 12-an mereka lanjut lagi nih naik ke atas, lanjut ke pos 4 karena mereka tuh pengen ngecamp di pos 4. Nah, perjalanan dari pos 1 ke pos 4 itu bener-bener nanjak banget guys. Nanjak banget, jarang banget ada jalan yang landai. Jadi emang capek banget gitu kalau kita naik ke atas tuh nggak bisa buru-buru. Nah, tapi anehnya nih si cewek ini, si Dewi ini tadi itu naiknya tuh cepet banget guys. Jadi dia tuh kayak setengah lari gitu. Emang cepet banget nyampenya dan dia tuh di jalan juga banyakan diem.
udah diem, terus jalan cepet banget, sampai-sampai si Dika sama si Alvin ini di belakang ketinggalan. Si Dewi ini udah duluan ke depan nih, cewek ini namanya Dewi nih. Udah duluan ke depan, terus si Dika sama Alvin kayak mikir kan, gila nih cewek hebat banget gitu. Ini bukan pendaki pemula, ini mah pro ini mah ya kan. Ini pendaki senior ini. Terus akhirnya mereka lanjutin lah perjalanan dan mereka itu baru nyampe di pos 4 itu sekitar jam 3 lewat gitu, mau jam setengah 4. Dan si cewek itu udah nyampe di pos 4 guys dari tadi. Gila gak tuh? Terus pas mereka nyampe di pos 4 itu, si cewek itu posisinya kayak duduk di bawah pohon gitu, ngeringkuk sambil nutupin mukanya gitu loh, ngeringkuk gimana sih gitu kan sambil duduk. Nah, mereka mikir si cewek ini tuh ketiduran atau apa gitu, kecapean kan. Pas dideketin ternyata ceweknya itu menggigil gitu guys. Jadi gemeter. Kan si Dika panik ya, dikira hipotermia gitu kan. Karena emang udaranya tuh lagi dingin-dinginnya tuh, udah sore tuh udah mulai dingin kan. Dikiranya hipotermia. Terus akhirnya si Dika langsung ngeluarin emergency blanket yang dia emang selalu bawa setiap dia ngedaki gunung. Langsung dikasih ke si cewek itu tuh, langsung diselimutin. Nah, terus pas si Dika nanya, Mbak ada tenda nggak? Gitu. Si ceweknya tuh geleng-geleng. Si ceweknya berarti nggak bawa tenda nih guys. Akhirnya mau nggak mau si Alvin ini harus minjemin tendanya ke si cewek itu kan. Jadinya mereka bikin 2 tenda, 1 tenda buat mereka berdua tidur, 1 tenda buat si cewek ini nih. Mereka langsung cepet-cepet bikin tenda segala macam biar biar si cewek ini bisa langsung istirahat kan, karena dia udah gemeter banget gitu. Akhirnya tenda selesai, mereka langsung suruh si cewek ini masuk. Masuklah dia tidur gitu kan. Terus singkat cerita itu udah malam, sekitar jam 10-an gitu. Mereka keluar buat makan malam. Mereka berdua masak-masak segala macem, udah selesai masak. Mereka ini mau bangunin si cewek itu tadi buat nanya kayak mau makan gak gitu kan, makan malam, karena dia tuh dari tadi siang pas mereka pertama kali ketemu tuh belum makan, cuman minum doang gitu kan. Akhirnya dibangunin, si ceweknya nggak mau bangun, nggak mau nyaut juga bahkan. Dia cuman geleng-geleng aja gitu pas ditawarin makan. Oh ya udah, akhirnya mungkin mereka mikirnya oh ya udah ceweknya ini nggak mau makan. Akhirnya mereka makan atau makan. Sekitar jam 11 lewat mereka udah masuk tenda tuh karena mereka bakal summit kan besok jam 5 pagi. Jadi mereka langsung masuk ke tenda. Nah di tenda ini pas masuk tenda si Alvin langsung ketiduran, langsung pules. Sedangkan si Dika ini bener-bener gak bisa tidur. Emang dia udah maksain banget buat tidur tapi emang gak bisa tidur gitu kan. Akhirnya si Dika ini mainan HP lah gitu kan biar dia cepet ngantuk gitu. Gak ngantuk-ngantuk dong. Terus akhirnya sekitar jam 12 lewat gitu, tiba-tiba ada suara rombongan gitu rame, orang rame jalan kayak sekitar 4 sampai 5 orang jalan rame-rame ketawa-ketawa bercanda-bercanda gitu kan. Nah si Dika ini ngira itu rombongan yang 5 orang tadi di bawah kan katanya mereka itu mau naik malam. Nah tapi si Dika ini nggak keluar tenda tuh karena dia juga udah capek banget kan. Nah tapi yang anehnya di sini si Dika itu nggak ngerti mereka itu ngomong pakai bahasa apa. Tapi si Dika tahu mereka itu lagi ngobrol kedengeran tapi Dika tuh nggak paham mereka ngomongin apa karena suara apa namanya bahasanya itu bukan bahasa yang pernah si Dika denger gitu. Nah, udahlah akhirnya habis itu dia ngantuk tuh, dia tidur lah akhirnya kan. Terus sekitar jam 2-an gitu si Dika ini tiba-tiba kebangun karena dia ngedenger ada orang yang ngelilingin tenda dia sambil ngecakar tendanya. Jadi tenda tuh kayak dicakar gitu sambil dikelilingin. Nah si Dika ini udah mulai mikir, wah ini nggak beres, ini bukan manusia ini kan. Dia udah langsung mikir kayak gitu. Kira dia langsung maksain tidur, dia nggak mau mikirin. Dia langsung mepetin badan ke si Alvin karena dia ketakutan kan. Terus singkat cerita, mereka jam setengah 5 tuh udah bangun. Si Alvin bangun, terus bangunin si Dika. Rencananya mau sarapan, terus langsung summit kan. Keluarlah mereka masak-masak segala macam, selesai masak. Si Alvin ini mau bangunin si Mbak itu. Kayak nanya mau ikut summit nggak atau at least makan dulu lah karena dia belum makan kan dari kemarin. Pas dibuka tendanya itu udah kosong guys. Jadi Mbak itu udah nggak ada di sana. Tapi carrier-nya masih ada, carrier warna merah. Nah pas dilihat di carrier itu ada name tag nama lengkap Simbanya sama nomor HP dan alamat gitu kan. Nah si Dika ini pikirannya tuh udah langsung kemana-mana.
Ini nggak mungkin banyak summit sendiri, tasnya ditinggal, atau dia turun sendiri, tasnya ditinggal tuh nggak mungkin banget gitu kan, nggak mungkin kelupaan. Si Dika ini pikirannya udah macam-macam. Akhirnya dia bilang ke Alvin, udah kita nggak usah summit, sekarang abis makan kita langsung mencar, lu naik ke atas, ke arah puncak, gue turun ke bawah, ke arah pos 3, buat nyari si Mbak itu. Terus selesai makan, mereka mencar lah tuh nyari Mbak itu. Terus balik lagi ke tenda. Pas balik lagi ke tenda, itu mereka nggak nemuin Mbak itu. Terus si Dika ini perasaannya udah mulai gak enak banget nih. Udah mulai, dia ngerasa ini pasti nggak beres gitu. Akhirnya dia langsung bilang ke Alvin, udah kita nggak usah naik lagi, kita beres-beres tenda sekarang, kita langsung turun ke bawah. Kita harus ngelaporin ke ranger sama orang pos kalau ada yang hilang nih gitu. Terus akhirnya mereka jalan, habis bersihin tenda apa segala macam, langsung turun ke bawah. Nah di pos 2 mereka itu ketemu ada kayak sepatu si Mbak itu di pinggir jurang. Nah pikiran si Alvin sama Dika tuh makin kacau kan. Wah ini udah nggak bener ini, apa dia kesandung apa gimana gitu. Nah kebetulan kalau kita berdiri di pinggir jurang itu kita bisa kelihatan tuh ke bawahnya. Nah di bawah itu si Dika udah ngeliat kayak jaket merah gitu kegantung di pohon. Nah kebetulan Mbak Dewi itu terakhir kali pas mereka lihat tuh pakai jaket merah. Langsung makin kacau kan pikiran si Dika. Dia mau turun langsung ke jurang juga nggak mungkin karena jalanan jurang itu terjal banget dan dia nggak ada bawa perlengkapan buat turun gitu. Akhirnya mereka berdua mutusin buat langsung lari turun ke bawah buat cepet-cepet ke pos buat evakuasi gitu, minta evakuasi ke ranger karena ya, mungkin aja si Mbak ini tuh masih bisa diselamatin kan, walaupun sebenarnya kemungkinannya tuh udah tipis banget karena jurangnya tuh lumayan dalam gitu kan. Kalau orang jatuh, aduh kecil lah, mustahil buat selamat tuh kecil kemungkinannya gitu kan. Akhirnya singkat cerita, siangnya tuh mereka udah nyampe ke base camp. Di sana mereka langsung laporin kalau ada yang hilang apa segala macem. Mereka kan pertama nyampe tuh langsung laporin ke pihak base camp. Nah pihak base camp itu mukanya langsung pucet sepucet-pucetnya, dan kayak dia tuh langsung panik gitu loh, kayak nyari teman-temannya gitu. Gimana sih, kayak panik lah pokoknya. Dia kayak sibuk buat kasih tahu teman-temannya gitu. Paniknya tuh bukan panik yang panik karena ada orang hilang, tapi panik yang kayak takut gitu loh. Nah akhirnya si Dika sama si Alvin ini bingung kan, lah kok kayak gini rangernya, masa nggak ini banget gitu. Kenapa nggak langsung naik ke atas buat evakuasi apa segala macam gitu kan, karena mungkin simbanya masih hidup gitu kan. Ini malah panik-panik sendiri nggak jelas kayak gitu. Nah akhirnya ada satu orang ranger itu ngomong lah sama si Dika sama si Alvin. Mereka dikasih minum, terus ditanyalah gimana kronologinya bisa ketemu sama mbak-mbak itu. Diceritain lah semuanya sama Dika segala macam. Nah si ranger ini mukanya langsung pucet. Terus akhirnya dia tarik nafas, dia cerita lah. Mbak Dewi ini itu udah hilang selama 2 bulan, gak bisa ditemuin. Dan udah sempet dilakuin pencarian sama tim SAR, ranger, warga sekitar, keluarga juga udah pernah kesini nyari, tapi emang gak pernah ketemu jasadnya gitu. Tapi ini kok kita malah bisa nemuin carrier-nya tuh aneh banget. Akhirnya pihak basecamp itu nelfon pihak keluarganya Mbak Dewi itu kan, ditelepon. Pas mereka kebetulan rumah keluarganya itu nggak terlalu jauh tuh sama basecamp, langsung disamperin sama keluarganya. Nah pas dilihat ini tuh bener tasnya si Mbak Dewi itu, tapi Mbak Dewinya mana gitu kan. Nah akhirnya ranger itu naiklah ke atas, mutusin buat naik ke atas dan sambil ngebawa Dika sama Ivan. Kok Ivan sih, Alvin guys, maaf guys, sama Alvin buat nunjukin di mana mereka ngelihat si jaket itu sama sepatu itu. Pergilah mereka ke sana dan ternyata itu udah nggak ada guys, hilang semuanya guys tanpa jejak. Terus akhirnya karena udah nggak ada hasil, mereka turunlah ke bawah. Nah sampai ke bawah itu si Dika nemu sama rombongan yang 5 orang itu. Rombongan yang 5 orang itu akhirnya si Dika nanya dong, bang lu ngecamp di mana, kok kita nggak ada ketemu sih. Dan yang plot twistnya adalah abang itu tuh yang dari rombongan 5 orang tuh bilang gini, gua nggak jadi naik soalnya temen pendakian gua ada yang kesurupan kemarin.
Jadi kita nggak jadi naik daripada terjadi apa-apa kan. Si Dika langsung panik dong. Terus dia bilang, lah berarti kemarin cuman kita berdua yang ada di atas gunung. Iya cuman lu berdua, emang kenapa sih? Nah, akhirnya si Dika ya dia nggak ceritain lah ke abang itu kan. Oh gitulah. Akhirnya sampai sekarang tuh masih jadi misteri tuh. Kenapa bisa mereka ketemu sama Mbak Dewi dan kenapa bisa gimana ceritanya Mbak Dewi tuh ngebalikin karirnya dia buat dikasih ke keluarganya lah gitu. Itu masih jadi misteri banget lah guys sampai sekarang ya. Oke guys, gitu aja cerita yang bisa gue kasih. Sorry banget nih kalau misalkan masih agak kurang jelas ceritanya tuh gimana. Pengalaman pertama kan guys. Oke lah, kalau kalian punya cerita lain yang mau diceritain di channel ini, bisa langsung aja kontak ke Instagram Radio Malam. Ntar aku sertain di deskripsi linknya ya. Langsung aja kontak ke sana, ntar bakal aku bawain di channel YouTube aku. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, sama subscribe. Biar kalau aku upload video baru, kalian bisa langsung dapat notifikasinya.